Saudari-saudaraku, setelah kita mengarahkan diri pada sabda Tuhan, bagaimana kematian Kristus tidak lepas dari nubuat para nabi, marilah sejenak kita merenungkan apa yang terjadi dengan kita. Saya akan membacakan sebuah surat yang ditujukan bagi kita semua. Aku harus mengatakan ini kepada kalian, umat di sini, yang datang untuk mengenangkan kematian Raja orang Yahudi dan menghormati salibnya, agar kalian tahu apa yang sesungguhnya kusaksikan pada saat aku harus menopang tubuhnya selama hampir 4 jam di Bukit Kalvari. Tahukah kalian dari ketinggian, begitu banyak hal yang kusaksikan. Dari pukul 12 siang sampai 3, aku melihat beragam ekspresi wajah menatapnya, dan aku tertuju pada satu titik yang menggetarkan, yakni ketika aku mengarahkan pandangan pada wajah seorang wanita yang penuh kesedihan dan tengah dirangkul oleh seorang wanita lainnya dan seorang lelaki muda. Lukisan rasa kehilangan dan hiasan air mata bercampur di wajahnya. Karena di Bukit Tengkora itu, angin menerbangkan debu. Jelas sekali, debu-debu mendompleng juga di pipinya yang basah oleh air mata. Kesedihannya tak terkatakan. Namun kalau kalian melihat wanita itu, maka kalian akan tahu rasa hatinya yang dicabik-cabik oleh ketidakberdayaan ketika seorang yang disayanginya mengalami derita, namun ia tidak dapat berbuat apapun sampai kesayangannya mati. Sepertinya ingin berteriak keras, tetapi tenggorokannya tercekik oleh keadaan sekitar yang mencibirnya. Aku melihat betapa besarnya cinta wanita itu kepada dia. Aku tahu bahwa lelaki bermahkota duri itu melihat pancaran cinta di balik kesedihan. Bahkan matanya yang tersayat itu mampu menerobos ke batin wanita itu. Kesedihan, kehilangan, ketidakberdayaan, dan mungkin penyesalan karena merasa tidak dapat berbuat apa-apa. Ada cinta, ada memori tentang kisah di antara mereka yang aku tidak ketahui. Kendati peristiwa terjadi berabad-abad lampau, tetapi kehadiran kalian saat ini juga telah dilihat oleh Dia yang tersalib. Kalian yang kini berada di gereja ini pun tergambar jelas ada di hadapannya. Ia menerobos mata kalian sampai ke dalam batin, di mana tersimpan cinta padanya yang kalian miliki. Ia mampu menembus pikiran kalian tentang kematian di salib dan hidup kalian. Ia merasakan getaran perasaan kalian yang juga kadang merasa seperti para serdadu, seolah-olah ambil bagian dalam kejadian ini. Jelas sekali di hadapannya antara keinginan kalian menjadi murid-muridnya dan keterbatasan diri untuk setia mengikutinya. Tetapi dengarlah, aku hendak bersaksi bahwa tiada amarah
kekecewaan, ataupun putus asa dari tubuh raja orang Yahudi itu. Yang ada hanyalah belas kasih, cinta, sayang, dan bela rasa. Ketika aku mendengar dengus nafas yang terputus-putus dari yang tersalib ini, aku mendengar keluar dari mulutnya, "Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak mengetahui apa yang telah mereka perbuat." Kalian harus tahu bahwa Ia mengerti ketidakberdayaan kalian yang selalu menatapnya bertengger di salib itu. Saat kalian bersimpuh dan membuat tanda salib dan kemudian tenggelam dalam diam, Ia tahu dan Ia mengatakan, "Aku bersamamu sampai kamu bisa menyelesaikan semua itu." Ketika kalian jatuh dalam dosa dan terpuruk dalam penderitaan, Ia tidak meninggalkan kalian. Tetapi sering di antara kalian tidak mau memandang kerahimannya. Ia menghendaki pertobatan hatimu ketimbang aneka drama yang kalian mainkan sehingga seolah-olah kalian baik-baik saja. Padahal dari ketinggian ini tangannya terus terentang dan tanpa lelah menurunkan berkat untuk kalian. Apakah kalian menatapnya atau tidak? Apakah kalian peduli atau tidak? Apakah kalian berbicara atau tidak kepadanya? Apakah kalian menganggapnya penting atau tidak? Tangannya tetap terentang menurunkan berkat. Ketika setelah menengadah ke langit Ia berkata, "Sudah selesai." Ia memang telah wafat, tapi Ia tidak pergi dari kehidupanmu. Teman-temanku, itulah yang hendak kukatakan kepada kalian. Peluklah aku, bukan karena aku ingin dipeluk, tetapi karena aku ingin kalian terus bersama Dia yang bertahta di sini untuk menyelamatkan kalian. Salam kasih dariku, si kayu salib, tempat Kristus Raja orang Yahudi, Mesias bertahta.